Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Crypto Rich Media. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Crypto Rich Media, silahkan bantu subscribe channel Crypto Rich Media karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Lunsi ya atau Terra Classic. Bagaimana kabar kalian Lunsi Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Lunsi sedikit mengalami kenaikan teman-teman 3,72% dan harga saat ini Rp2,50 teman-teman ya. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir lonjakannya sangat tinggi di 120%. Itu berarti banyak sekali trader yang melakukan pembelian ya dalam jumlah yang besar teman-teman. Sehingga mengakibatkan kenaikannya naik 120%. Kemudian untuk peringkat Lunsi hari ini di angka 40 ya di CMC dan oke, luar biasa ya untuk peningkatan hari ini. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Lunsi, kita pantau dulu untuk global crypto market cap. Hari ini 2,85% naik di CMC-nya ya teman-teman ya, dan BTC di angka 268.500, Ethereum 20.400 dan kenaikannya cukup tinggi ya. BNB juga naik 5% ya dalam 24 jam terakhir. 4,3 juta rupiah untuk hari ini untuk BNB teman-teman. Kemudian video ini hanya sekedar sharing ya, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu gunakan dana dingin, dana bebas ya dalam jual beli token ya. Kemudian mengenai Lunsi ada berita yang cukup menarik teman-teman. Jadi ada salah satu proyek yang membakar 50 juta Lunsi dalam waktu kurang dari 2 bulan teman-teman. Transaksi baru-baru ini telah membawa total luka bakar Terra Casino menjadi 52 juta Lunsi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Menyusul akhir pekan yang relatif sepi, luka bakar Terra Classic Lunsi telah meningkat sekali lagi karena komunitas membakar hingga 12,4 juta token pada dini hari Senin teman-teman. Dengan Terra Casino yang baru didirikan menghitung 8 juta token bersama dengan Lunsi Influencer Classy ya. Token yang tersisa dibakar oleh Lunsi DAO, validator terkemuka dalam dua transaksi yang setara teman-teman. Transaksi pembakaran terbaru dilakukan oleh Terra Casino karena tampaknya memenuhi janjinya ya untuk membakar 0,2% dari semua volume perjudian. Terra Casino ini berkolaborasi dengan Classy untuk memulai pembakaran terbaru. Data dari Terrafinder menunjukkan bahwa transaksi yang mengakibatkan pembakaran kurang lebih 8 juta token terjadi hari ini pukul 1.58 UTC. Memo pada transaksi tersebut berbunyi betting burn 5 kali dan Terra Casino Classy Crypto menandakan kolaborasi antara Terra Casino dan Classy. Apalagi Terra Casino ini menyoroti perkembangan melalui akun Twitter hari ini ya. Ini juga pembakaran tandem bersponsor pertama kami dengan tamu Pyromania Classy Crypto minggu ini membantu mengadakan pertandingan ya, ungkap platform tersebut. Jadi platform ini telah membakar 52 juta token Lunsi sejak diluncurkan hampir 2 bulan lalu. Dari angka ini, 8,1 juta Lunsi dibakar dari setoran dan penarikan teman-teman. Dengan 44 juta token dibakar melalui volume taruhannya dan Terra Casino ditayangkan November lalu ya. Disebut-sebut sebagai platform yang berpotensi membakar 24 miliar token dalam 6 bulan. Platform perjudian membakar 1 juta token pertamanya 4 hari setelah peluncuran yang resmi ya, seperti yang dilaporkan sebelumnya. Meskipun membakar pada tingkat yang lebih rendah dari yang diharapkan, Terra Casino ini telah gigih dalam kontribusinya terhadap kampanye pembakaran, menjanjikan untuk membakar lebih banyak dengan perlindungan yang lebih besar dari masyarakat. Kemudian platform ini sekarang menjadi pembakar terbesar ke-11 ya teman-teman. Lalu untuk bakar Lunsi DAO hari ini dilakukan Lunsi DAO validator independen membakar 4,4 juta token Lunsi dalam dua transaksi yang sama, masing-masing sebesar 2,2 juta Lunsi. Transaksi pertama yang terjadi hari ini di pukul 01.02 menyaksikan pembakaran 2,2 juta token, dan transaksi kedua terjadi hampir 1 menit kemudian. Kemudian transaksi terbaru membawa total pembakaran Lunsi DAO menjadi 431 juta sejak melonjak pada kampanye pembakaran ya teman-teman, dan menjadikannya pembakar terbesar kelima Oktober lalu.
Lalu untuk validator ini terlibat dalam satu pembakaran tunggal terbesarnya dan membakar hingga 22 juta token sekaligus. Total luka bakar kumulatif dari semua entitas sekarang berada di 37,2 miliar token termasuk luka bakar pajak ya. Lalu setelah itu juga ada volume perdagangan kripto mencapai kisaran terendah 2020. Setelah bull yang patut diperhatikan kembali tahun 2021, seluruh cryptoverse jatuh pada tahun 2022. Demikian pula menepis spekulasi dan dugaan Bitcoin mencapai 100 ribu dolar ya. Jadi harga bukan satu-satunya yang mengambil kursi belakang. Volume perdagangan seluruh pasar kripto juga sangat terpengaruh. Menurut Sentiment, sebuah perusahaan analitik on-chain, volume perdagangan kripto berada pada level terendah sejak Juli 2020. Lebih lanjut menguraikan keadaan saat ini ya teman-teman ya. Dan rendah yang lebih sedikit dan dinding jual yang menyebabkan harga naik dengan mudah, utilitas terbakar dengan aktivitas buku pesanan. Mengenai crypto trading volume ya di sini dari Juli particular low ya, jadi sangat rendah sekali. Seperti yang terlihat di grafik di atas, volume altcoin ini jauh lebih rendah ya dibandingkan dengan harga Bitcoin. Selama 24 jam terakhir, volume perdagangan Bitcoin mencapai 12,32 miliar dan perlu dicatat ya teman-teman bahwa Bitcoin ini diperdagangkan sekitar 17.200 pada waktu purse. Bitcoin turun sejak all-time high 69.000, tetapi volume perdagangan aset tetap tinggi ya daripada altcoin ini. Ini juga menunjukkan bagaimana sih pasar terus menganggap Bitcoin sebagai taruhan yang lebih aman ya teman-teman. Meskipun altcoin lebih murah, jadi daripada Bitcoin, resiko memperdagangkannya cukup tinggi ya teman-teman, dan sebagian besar disebabkan oleh fakta volatilitas Bitcoin lebih rendah dibanding dengan altcoin. Kemudian sentimen seputar Bitcoin tetap bearish dan bagian lain oleh sentimen menunjukkan bagaimana para pedagang kurang tertarik pada Bitcoin, BNB, dan ADA. Namun penonton agak euforia ya tentang XRP dan Ethereum mengejutkan mengingat pertengkaran XRP yang sedang berlangsung dengan Security and Exchange Commission. Namun demikian, sentimen menjelaskan bahwa secara historis proyek sentimen bearish rata-rata berkinerja baik. Oleh karena itu, gagasan bearish seputar Bitcoin dapat dibatasi untuk jangka pendek dan ini juga karena volume perdagangan Bitcoin lebih tinggi ya daripada altcoin lainnya. Mengenai platform pembayaran kripto, di sini Wire memperlakukan batas penarikan ya. Pada 8 Januari, perusahaan pembayaran kripto mengumumkan bahwa mereka memodifikasi kebijakan penarikannya. Langkah tersebut juga menambah batas penarikan tidak lebih dari 90% dari dana di rekening pelanggan. Dengan kata lain, pengguna Wire tidak dapat sepenuhnya mengosongkan akun mereka, teman-teman. Jadi ada batas penarikan tambahan 5 Bitcoin dan 50 Ethereum ya per hari ya. Dan batas penarikan fiat namun besar pertukaran memiliki batas berjenjang. Kemudian untuk langkah tersebut menunjukkan meningkatnya kekhawatirannya tentang kebangkrutan dan potensi krisis likuiditas jika pelanggan yang gelisah menginginkan uang yang mereka kembali dengan tergesa-gesa, itu juga bisa memicu hiruk-pikuk penarikan. Kemudian Ware menambahkan bahwa itu juga menderita ya selama musim dingin yang berkepanjangan yang telah diperburuk oleh beberapa krisis profil tinggi pada tahun 2022. Ada juga sedikit perombakan eksekutif yang dengan Yanni Ginors mengundurkan diri sebagai CEO. Dia juga akan berperan sebagai tetua eksekutif ya dengan kepala pejabat resiko. Kemudian kepatuhan Stephen Cheng naik sebagai CEO sementara menurut perusahaan. Wire juga telah berpisah ya dari penyedia dompet kripto terkemuka MetaMask 6 Januari teman-teman. Kemudian mengenai pembaruan pasar kripto, ya di sini adalah lautan hijau ya langkah selama sesi perdagangan Asia Senin pagi dan total kapitalisasi naik 3,3% selama 24 jam terakhir mencapai 884 miliar dolar. Ini adalah pasar tertinggi yang diperdagangkan sejak pertengahan Desember, namun memperkecil tampilan menunjukkan bahwa hal-hal masih terikat ya dalam kisaran. Lalu untuk Bitcoin ini telah mencapai 17.000 dolar dengan keuntungan harian 2%, sementara Ethereum naik 3,7% melampaui 1.300 pada saat tulisan teman-teman. Oke, jadi seperti dulu saja untuk pembahasan kali ini ya mengenai Lunsi. Semoga saja sih untuk perusahaan Terra Casino ini bisa membakar seluruh dari pasokan ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit teman-teman.